Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah salat duhur yang dicintai Allah, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di bulan Ramadan yang penuh barokah, di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udaranya, menjalani waktu-waktunya, dan juga mengisinya dengan agenda-agenda kebaikan kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di kehidupan dunia ini manusia itu hidupnya berkelas-kelas. Manusia itu hidupnya bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ada kelas bawah, ada kelas menengah ke bawah, ada kelas menengah, ada menengah ke atas, ada yang kelasnya elit dan lain sebagainya. Kita bisa melihat banyak sekali di sekitar kita fenomena tingkat-tingkat dan kelas-kelas yang ada dalam kehidupan dunia. Misalkan begini, dari sisi rumah, Pak. Kalau orang itu Allah beri rezeki yang sangat-sangat deras dan banyak, kaya raya, dia pasti akan mencari rumah itu mungkin 1 meter aja tanahnya 300 juta. Itu satu rumah dibelikan untuk rumah subsidi dapat, Pak. Tapi itu dibuat beli 1 meter tanah doang, belum ada bangunan. Itu pun dia sanggup membeli sampai kadang ribuan meter. Dibangun di atasnya istana, rumah yang sangat mewah, megah, dipagari tembok-tembok tinggi, ya, dihiasi oleh bunga-bunga. Pokoknya cakepnya bukan main. Itu orang yang mungkin kelas ekonominya sangat-sangat tinggi seperti itu. Tapi di lain sisi kita melihat ada juga masyarakat yang biasa, tinggal di perumahan biasa. Waktunya banjir ya kebanjiran, waktunya musim nyamuk ya bentol-bentolan begitu ya. Kalau waktunya musim panas begini ya kegerahan. Pokoknya memang rumah yang biasa, ya, seperti itu. Tapi itu ternyata masih mending, karena ternyata ada kelas yang lebih bawah lagi, mereka yang tinggal di tepi-tepi sungai atau mungkin di bawah-bawah jembatan. Rumahnya dibangun dengan kardus-kardus yang mereka temui di jalan, ditambal sama kain-kain bekas iklan yang sudah lama tidak laku, akhirnya copot, mereka ambil untuk menembok rumah mereka. Ya, ternyata dari sisi rumah aja manusia itu kelasnya sudah berbeda-beda. Ya, pohonnya aja juga beda, Pak. Kalau perumahan elit tentu pohonnya palem, begitu ya, palem besar-besar itu. Jadi kita masuk itu sudah disambut pohon palem. Coba kalau perumahan biasa kan masuk langsung pohon beringin, Pak, ya. Rumahnya genderuwo itu ya. Langsung kita masuk udah ketemu itu begitu. Ya memang berbeda, palem ditanam di tempatnya yang rumah-rumah biasa rawan banjir ya nggak kuat dia, Pak. Ya, nggak bisa ditanam tempat seperti itu. Jadi berkelas-kelas. Makanannya pun juga berbeda-beda. Kalau seandainya itu orang yang kelas ekonominya sangat tinggi, maka makanannya Masya Allah, Pak. Kadang sekali duduk itu 2,5 juta, 3 juta, kadang ada yang sampai 150 juta. Saya baca di Italia itu ada restoran itu sekali duduk makan 150 juta, Pak. Masya Allah. Untuk ngisi perut ini, Pak, ya, yang tidak terlalu gede ini, itu butuh 150 juta seperti itu. Tapi di lain sisi kita juga melihat ada yang kelas-kelas, ya, warung lesehan gitu. Ada juga yang kelas-kelas di tepi jalan, ya, nasinya saking kecilnya, Pak, porsinya, lauknya juga kecil begitu, sampai dikasih nama nasi kucing, ya. Orangnya makan di situ habis 2 bungkus ditambah sama tusukan-tusukan itu, entah usus apa sate begitu. Itu makan dengan lahap dan enak, ya. Dan sebelum pergi pun itu sempet-sempetnya masih nitip pesan, nanti bayarnya kalau habis gajian aja ya, begitu ya. Saking remehnya warungnya begitu ya. Kalau di tempat-tempat yang elit mana ada orang bayarnya habis gajian ya, semuanya lunas. Kemudian kita lihat juga Masya Allah dari sisi minuman, ngopinya orang
orang elit itu sekali duduk 2,5 juta biasa Pak ya, duduknya aja kan berbayar begitu ya. Mereka ngopinya secangkir tapi itu harganya bisa berjuta-juta. Sedangkan kalau masyarakat yang kelas bawah nyari kopi aja milih-milih Pak, selektif. Yang harganya satunya 1.000 itu pun beli satu gratis satu lagi begitu ya. Itu pun kalau ngopi Masya Allah satu cangkir kadang 4 jam duduk di warung gak kelar-kelar Pak ya. Mulai ngobrol masalah politik, ngobrol masalah isu agama, ngobrol sampai persoalan bisnis, sampai terakhir ngobrolin luar angkasa begitu ya. Itu 4 jam itu gak kerasa kopi sampai habis tak tersisa. Masya Allah, tingkat-tingkat bajunya manusia. Masya Allah, saya pernah lihat ada orang pakai baju Pak, kaos, dia bilang ini harganya 20 juta. Kaos harganya 20 juta. Iya. Apa bedanya ya? Saya pegang sama aja Pak, kain Pak. Kirain baja apa begitu ya. Kain. Cuma memang ada 2 huruf di situ Pak. V sama L. Saya kurang tahu singkatannya apa. Kalau kata orang ular piton katanya ya. Seperti itu. Masya Allah. Cuma 2 huruf aja harganya segitu. Lah di pinggir-pinggir jalan tuh harga 60.000 Pak. Penuh dengan huruf Pak sininya. Ya, kadang tulisan saya anak desa saya itu ditulis semuanya. Harganya 60.000. Jadi kehidupan manusia bertingkat-tingkat. Hal inilah akhirnya menciptakan hal yang kurang baik pada kehidupan. Yang pertama muncul orang-orang yang sombong. Di dalam Al-Qur'an, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Orang kalau sudah merasa kaya, merasa enggak perlu sama orang, merasa sudah di atas angin, biasanya sombongnya kumat. Sombongnya keluar. Ya. Akhirnya dia akan meremehkan orang-orang yang levelnya di bawah. Begitu ya. Akhirnya dia akan menganggap enteng orang-orang yang di bawahnya secara perekonomian dan lain-lain. Yang kedua, dari situ juga perbedaan kelas ini memunculkan yang namanya hasad, dengki. Ya, kita punya rumah biasa, tetangga kita tiap hari rumahnya dibangun ulang, Pak. Bongkar pasang sampai lantai 7 dihancurin lagi, Pak. Dibangun ulang. Ini akhirnya memunculkan ya Allah, rezekinya seperti apa sih, pakai apa sih, dan lain sebagainya. Muncul rasa iri dan dengki. Nah, kemudian kadangkala memunculkan lagi sikap rakus, dan ini yang sangat berbahaya sekali. Orang kalau sudah melihat gemerlap kelas-kelas dunia ini, kadangkala yang penting dapat uang dah, entah caranya apa aja begitu ya. Makanya Indonesia menjadi tempat yang sangat nyaman untuk judi-judi online dan lain-lain, karena orang-orang pada pengen hidup enak, pengen hidup nyaman. Tapi caranya bagaimana mereka nggak mau ambil pusing. Makanya kata Rasulullah, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan tiba saatnya nanti muncul suatu zaman yang dilalui oleh manusia, la yubalil mar'u bima aqada amin halal amin haram. Orang nggak peduli lagi ini halal apa haram, pokoknya yang penting duit. Ya, yang penting rupiah. Masya Allah, ya, efek dari apa? Dari kelas-kelas itu. Maka dari itulah barakallahu fikum, kelas-kelas di dunia ini semuanya membutuhkan sikap dewasa dari kita. Nah jemaah sekalian, ya sikap yang paling bagus ya, kalau kata kuncinya dalam Islam itu kalau mau bahagia, yang pertama pastikan syukur dulu. Apa yang sudah didapatkan itu harus disyukurin dulu, ya, dinikmati sembari perasaannya mengagungkan nikmat tersebut sambil banyak-banyak berterima kasih pada Allah. Itu sikap pertama kalau kita mau aman dari berbagai kelas, supaya kita tidak terlibat alhaakumut takatsur. Yang pertama jadi orang yang gampang syukur. Yang kedua sabar. Sabar dalam ikhtiar, sabar dalam berjuang, sabar dalam merubah nasib. Sabar pokoknya menghadapi masalah duniawi. Ada saatnya perputaran waktu, roda dunia terus berputar, roda kehidupan. Ada yang saatnya di bawah, ada yang di atas. Makanya sabar. Kemudian yang ketiga, sikap terhadap dunia ini ya yang paling proporsional itu ridho. Karena hidup kita diatur Allah dan ditakdirkan di dalam Lauhul Mahfud oleh Allah, kita nggak bisa untuk keluar jalur. Maka pastikan menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Ya Allah, apapun yang Engkau takdirkan itu berarti yang memang pas buat saya, untuk ukuran saya. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu kita berusaha sebisa mungkin untuk zuhud. Nah yang zuhud ini adalah merupakan pusaka yang membuat kita bisa tetap hidup nyaman, tenang, walaupun kelas-kelas dunia berhantaman sekalipun kita santai aja, Pak.
kalau kita punya zuhud. Makanya kata para ulama ya, seperti yang dikutip oleh Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan bahwa az-zuhdu fid dunya rahatun nufus wa rahatul jasad. Orang yang bisa zuhud itu pikirannya enteng, badannya juga enteng, Pak. Karena dia nggak akan terlibat dan tertarik untuk alhaakumut takatsur, untuk banyak-banyakan, untuk keren-kerenan, dia nggak tertarik. Sehingga dia itu jiwanya tenang, nggak tertekan, nggak stres. Kemudian yang selanjutnya dia juga tidak capek ya, soalnya kita kalau sampai hidup ini untuk melayani kemauan orang, Pak, capek dan lelah kita, Pak, ya seperti itu. Ngomong apa aja kita dikomentari orang, kita nunjukin apapun dikomentari orang, kan begitu ya. Kalau kita nuruti mereka sampai semuanya suka, kitanya yang capek. Makanya zuhud fi dunia, menyikapi dunia proporsional aja, ambil seperlunya, sisanya untuk kepentingan akhirat ya. Maka dari itulah ikhwati fillah barakallahu fikum, kata Imam Ahmad, man zahida fid dunya hanat lahul masaib. Orang yang punya ya, prinsip zuhud terhadap dunia, itu musibah seberat apapun enteng jadinya, dilewatin karena dia udah ngerti. Nah ikhwati fillah barakallahu fikum, ini semuanya adalah derajat-derajat dunia yang saya ceritakan tadi ya. Itu semuanya derajat dunia. Begitu nanti ajal tiba, derajat itu semuanya sirna, seketika. Nggak ada lagi bedanya orang kaya apa orang miskin, nggak ada lagi bedanya kelas sosial tinggi apa rendah. Begitu mati, semuanya dari tanah kembali ke tanah, kelar. Di tanah dikubur, lalu kemudian akan membusuk, dimakan oleh cacing-cacing dan hewan-hewan tanah, lalu kemudian tulangnya juga akan rapuh dan menjadi tanah, kain kafannya pun akan lusuh dan nanti juga habis termakan waktu dan jadi tanah. Selesai. Nggak ada lagi kelas-kelasan setelah itu ya. Dan manusia hidup di akhirat nanti akan diperlakukan kelasnya menurut amalnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, ungdur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Lihatlah kami di dunia itu kami buat manusia berkelas-kelas, berlevel-level ya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Tapi untuk akhirat nanti kelas manusia lebih mengerikan lagi, kelasnya jauh lebih ekstrim lagi ya. Kata Rasulullah, inna fil jannati mi'atu darajah. Kita bicara di surga aja. Di surga itu ada 100 kelas. Jarak antara satu kelas dengan kelas yang lain kama bainas sama'i wal ard likulli darajatin, setiap derajatnya kama bainas sama'i wal ard, seperti langit bumi. Itu perbedaan 1 derajat, Pak. Ya, perbedaan 1 derajat. Misalkan begini, kita sholat wajib di rumah, pahalanya berapa derajat? 1 ya, 1 derajat ya. Kalau kita sholatnya di masjid dapat berapa? 27. Besok orang yang sholatnya di rumah itu akan ketinggalan jauh sama yang sholat di masjid. Bahkan kata Rasulullah, inna ahla ad-darajah ad-dunya, orang yang derajatnya di bawah, besok kalau ngelihat yang derajatnya di atas, itu seperti kita melihat bintang al-kaukab ad-durri fil masriqi wal maghrib, di timur dan di barat. Jadi kita melihat orang selisih 1 derajat saja di akhirat, itu sudah seperti melihat bintang-bintang. Bagaimana kalau selisihnya sampai 27 derajat? Udah nggak kelihatan, kelip-kelip kecil di atas. Dan setiap derajat ini kenikmatannya berbeda-beda. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan walikullin darajatun fima amilu, dan setiap manusia akan memperoleh derajat dari apa yang dia amalkan. Jadi penentu derajat di akhirat itu amal. Nah, disinilah ikhwati fillah barakallahu fikum, penting bagi kita semuanya untuk memahami dan menyiapkan yang sebaik-baiknya. Lalu kira-kira kehidupan penduduk surga itu seperti apa kelasnya? Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, Al-Imam At-Tabrani, dan Al-Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, tolong ceritakan pada saya, barangkali kamu pernah dengar penduduk surga yang paling bawah kelasnya itu seperti apa. Maka kemudian Ubay menyampaikan, oh iya, saya pernah mendengar dari Ibnu Ummi Abd, dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia cerita tentang
penduduk surga paling bawah dan paling rendah kelasnya, dia mendapatkan itu dari Rasulullah. Bagaimana itu? Barakallahu fikum. Dia menceritakan itu adalah seorang laki-laki di dunia nggak punya amal dia, Pak. Mungkin hidupnya isinya itu tidur-tiduran mulu, main-main mulu, pokoknya ya nggak pernah punya amal apa-apa dia, ya sekedar ngucapin subhanallah aja sok sibuk dia. Maaf lagi sibuk, saya nggak sempet dzikir gitu. Diundang pengajian begitu, maaf lagi repot begitu ya. Ya pokoknya serba nggak tertarik sama amal soleh. Tapi qadarullah dia masih muslim sampai mati muslim. Akhirnya dia setelah dibakar di neraka sekian ribu tahun, setelah badannya semuanya gosong, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, udkhulil jannah, silakan masuk surga. Dia akhirnya masuk surga, Pak. Melewati pintu surga dia langsung lari, yarmal itu jalan secepat-cepatnya, jogging, ya. Lalu dia kemudian sampai di pelataran surga, dia bingung harus kemana. Tiba-tiba di depannya ada sebuah cahaya yang kelihatan sangat terang sekali, ya. Dia kira itu Allah, Pak. Dia sujud langsung. Lalu kemudian Allah berfirman, malaka, ngapain kamu sujud? Ya, ra'aitu rabbi au tara'a li rabbi, saya melihat Tuhan saya. Bukan, innama huwa manziluka min manazilik, itu rumahmu bukan Tuhanmu, ya. Akhirnya dia lihat, oh ternyata istana yang kerlip-kerlip, terbuat dari berlian. Lalu kemudian setelah itu dia masuk, sampai di depan pintu dia ketemu sama seorang laki-laki yang sangat tampan. Dia pikir itu Allah juga, Pak. Langsung sujud dia. Kemudian dia bilang, mah ngapain sujud? Berdiri. Saya pembantumu, Pak. Di belakang saya punya 1000 karyawan siap melayani Anda. Kaget dia, ya. Ini penduduk surga yang paling bawah, Pak, paling bawah ini, bukan elitnya ini, ya. Ini kelas surganya orang-orang yang dulu di dunia males-malesan, Pak, tapi qadarullah masih muslim, ya. Lalu kemudian dia setelah itu bilang, kalau begitu minta tolong bukakan pintu. Dibukakan pintu, Pak. Begitu dibuka pintunya, silakan Tuhan masuk rumah Anda. Dia masuk ke rumahnya, kaget. Lantainya berlian, temboknya berlian, dan saqaifuha, termasuk atapnya pun berlian. Dia melihat berdecak kagum, toleh, ini punya saya. Iya Tuhan, betul. Dia lihat ke depan lebih jauh, ada 70 pintu berjejer-jejer, 70 pintu. Dia lihat, silakan Tuhan masuk. Dipersilahkan sama yang tadi ditemuin. Dia akhirnya kemudian, ini punya saya. Iya, punya Anda. Akhirnya dia kemudian buka, Pak. Pintunya terbuat dari permata hijau. Lalu kemudian dia buka, dalamnya terdapat warna-warna yang sangat indah. Ada yang kemerah-merahan, ada yang ke kuning-kuningan, ke oranye, dan lain sebagainya. Dia buka yang pertama, pintu pertama. Dia lihat di sana itu segala macam tempat terindah ada di situ. Termasuk istrinya pun ada di situ. Dia lihat. Kemudian habis itu dia penasaran, pintu yang lain kayak apa ya? Dibuka, ada kenikmatan lain yang nggak ada di situ. Dia buka lagi yang lain, ternyata ada lagi. Dia buka yang lain, ternyata ada lagi, sampai 70. Dia nanya lagi, punya saya? Iya Pak, betul, ini punya Anda. Dan semua seluas atau sejauh mata Anda memandang, ini semuanya punya Anda. Ini penduduk surga yang paling rendah, paling melas, Pak, nggak punya amal soleh, ya. Itu kayak begini. Lalu Umar penasaran, akhbirni bi'a'la ahlil jannati manzilatan. Kalau begitu tolong ceritakan, kalau penduduk surga yang paling tinggi di surga Firdaus, yang tinggal di ibu kotanya surga itu kira-kira seperti apa? Pada waktu itu dijawab, wahai Amirul Mukminin, saya nggak bisa jelasin. Kata Rasulullah, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Keindahannya belum pernah terlihat oleh mata manusia ada indah seperti itu, belum pernah kedengeran cerita keindahan sedahsyat itu, dan hati manusia pun belum mampu membayangkan dan menghayalkan keindahan seperti itu. Ya, cuman yang saya tahu, Rasul pernah menyampaikan bahwa ketika penduduk dari surga Firdaus itu turun dan berkunjung ke teman-temannya yang di surga-surga pelosok-pelosoknya itu, Pak, yang tadi rendah-rendahan itu tadi, Pak,
Itu nanti parfumnya akan tercium dari mana-mana pun, sehingga orang bisa paham, ini ada orang dari surga Firdaus lagi datang. Parfumnya terasa sangat semerbak, mewangi. Masya Allah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi inilah perbedaan derajat nanti di akhirat. Tiap derajatnya berbeda-beda. Ya, kalau di surga paling bawah ya itu kenikmatannya. Atasnya lebih dahsyat, Lalu bagaimana kita? Apakah kita fokus untuk meningkatkan derajat duniawi tapi akhirat kita tinggalkan, sehingga begitu kita mati nanti naudzubillah masuknya malah ke bawah, Pak, bukan ke atas. Ya, masuknya ke neraka, bukan malah terangkat ke angkasa. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka mari bersama-sama Ramadan kita jadikan sebagai momen untuk bergerak lebih baik. Karena penggerak hati itu kata Ibnu Taimiyah ada 3. Yang pertama cinta, yang kedua adalah rasa takut, yang ketiga adalah rasa harap. Dan ini semuanya di Ramadan tersedia buat kita. Untuk kita yang takut neraka, Pak, maka ada puasa, sholat malam atau tarawih dan Lailatul Qadar sebagai penghapus dosa, bebas dari api neraka. Ya, kalau yang takut neraka silahkan. Karena orang takut itu mesti bergerak. Misalkan di sini tiba-tiba ada ular kobra, Pak, saya nggak perlu ngomando jamaah silahkan bubar, nggak usah kan ya? Semuanya udah pada lompat sendiri-sendiri. Karena orang takut itu nggak perlu disuruh, udah otomatis menjauh. Ya, pasti akan lari. Itu orang takut. Orang takut neraka, masya Allah, Pak, itu nggak usah disuruh apapun tuh udah. Kalau dia paham ini neraka ya, langsung menghindar dia, Pak. Ketika dia punya usaha diberitahu, ini kan nggak boleh. Rasulullah bersabda, ini coba antum lihat usaha antum. Oh, astagfirullahaladzim, langsung ditinggalkan dengan enteng. Kenapa mudah banget ninggalin dosa? Karena ada rasa takut pada neraka. Ya. Yang pertama cintanya ya. Pertama cinta. Kalau tadi rasa takut nomor 2. Cinta juga begitu. Orang kalau cinta sesuatu, masya Allah, Pak. Ya. Cinta itu kan alasannya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah al-jamal wal ijmal. Kita melihat sesuatu yang indah dan baik dan dia baik sama kita. Akhirnya muncullah yang namanya cinta. Kan begitu ya. Jadi disinilah kalau orang itu sudah cinta pada sesuatu itu nggak bisa dicegah. Dia pasti akan berusaha untuk terus mencarinya, mendekat dan juga ibaratnya berusaha sebisa mungkin membuatnya senang. Itu orang kalau sudah cinta, Pak. Ya, makanya kalau pengantin baru nikah itu cintanya masih kuat, Pak. Itu segala hal jadi kalah, Pak, kalau sama pengantin baru. Ya. Istrinya kentut pun juga merdu juga, begitu ya kedengerannya kalau masih pengantin baru, karena cintanya sangat kuat. Yang kecil-kecil begitu semuanya sudah digilas sama rasa cinta, Pak, hilang semua. Coba kalau udah nikah 40 tahun, Pak, ya udah sama-sama tahu begitu dan cintanya barangkali udah berkurang gitu ya, itu istri mau nyembunyiin kentut aja juga kebongkar begitu ya. Apa ini, bawa apa ini ya, bocor lagi begitu ya, barangkali karena kenapa rasa cintanya berkurang. Nah begitu juga ketika manusia itu merasa berhutang budi pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sangat baik sama saya, telah memberikan saya segala macam yang saya inginkan. Ibadah itu nggak usah disuruh, sampai kaki bengkak pun kita akan lakukan. Sholat tarawih jangankan kok cuma selesai setengah 9, diajak selesai sampai jam 2 pun oke kita, Pak. Kalau kita merasa berhutang budi kepada Allah, kita cinta pada Allah, mengharap kebaikan Allah. Jadi kalau kita ada rasa cinta kepada Allah, disuruh Allah apapun enteng kerjainnya. Bahkan dulu para salaf membuktikan cinta itu kata Ibnu Qayyim dengan jihad fisabilillah. Mati pun rela, cinta. Senengnya bukan main mereka sama Allah. Mereka ketika mendengar firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minin, Allah telah membeli diri dan nyawa orang mukmin supaya mereka persembahkan untuk Allah dalam rangka untuk memenangkan Islam. Langsung mereka semuanya datang, siap maju ya. Di bulan Ramadan banyak amal yang Allah ridhoi dan Allah sukai, Pak. Dan Allah paling kasihan banget sama orang puasa ya. Makanya puasalah kalau kita pengen dikasihani sama Allah. Allah itu kalau ngelihat orang puasa itu kasihan banget. Ngelihat orang sahur makan gak enak pun dimasukin aja dalam rangka mentaati Allah, nanti siang biar kuat begitu ya. Allah itu ampuni itu orang seperti itu. Nggak usah minta ampun, nggak usah, diampuni langsung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat, Allah akan memberikan rahmat dan ampunan. Malaikat akan mendoakan rahmat dan ampunan bagi orang yang makan sahur doang.
Siang-siang kita mentaati Allah, barangkali mulut sampai bau Pak, gara-gara nggak makan seharian, lambung keluar gasnya semua. Allah Subhanahu wa taala juga kasihan, demi mentaatiku sampai kayak gini nih ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala siapkan besok di akhirat, bau mulutmu akan ditukar jadi parfum sewangi kesturi, ya kan ya? La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang puasa lebih dahsyat wanginya nanti dibandingkan minyak kesturi. Nah, selanjutnya saat orang berbuka Pak, seharian mentaati Allah Pak, mau berbuka itu nggak berani ngelanggar walaupun 1 detik Pak. Allah kasihan ngelihat hamba seperti itu, akhirnya dikasih bonus. Ayo kamu pas buka minta doa apa aja dikabulin. Lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang sedang berpuasa saat sedang berbuka maka tidak akan ditolak. Kalau dia berdoa apapun yang dia inginkan nyampe. Masya Allah ya. Jadi Allah itu kasihan banget kalau melihat kita lagi berpuasa. Maka pastikan kita berusaha untuk dicintai Allah dengan cara berpuasa yang benar. Nah kemudian yang selanjutnya barakallahu fikum ya, cinta, takut, kemudian penggerak hati yang ketiga itu rasa harap Pak. Orang itu kalau ngarep Pak, ya Allah, dia itu akan bergerak dan nggak akan peduli sama dirinya Pak. Orang berharap itu begitu ya. Contohnya begini, pengamen Pak. Pengamen kalau tahu kita ini kok bawa duit banyak begitu Pak ya, dia tahu kita biasa berbuat baik begitu ya, itu dia mau ngamen dapat 1 lagu kok nggak kita kasih Pak, ditungguin Pak. Bahkan kalau perlu 4 album pun oke, supaya dapat recehan kita, karena ngarep, berharap siapa tahu saya ngamen begini yang keluar ya duit warna pink begitu kan ya, ngarepnya begitu dia. Terkenal baik, orangnya tahu, akhirnya diterusin begitu. Nah begitu juga saat kita mengharap sesuatu juga begitu. Bahkan Masya Allah Pak, kekuatan roja atau harap itu luar biasa. Saya lihat kemarin waktu minyak mahal itu Pak, ada beberapa daerah itu orangnya itu sampai-sampai ya untuk mendapatkan minyak murah ya, karena dijual di beberapa tempat terbatas, itu rela berangkat ke tempat itu tuh sebelum subuh Pak. Antri biar dapat minyak goreng. Minyak goreng itu pun Masya Allah ada korban 3 orang meninggal Pak. Nggak peduli, tetap antri pokoknya. Saya curiga jangan-jangan kalau yang mati dibangkitkan ikut antri lagi itu begitu ya. Saking ngarepnya untuk dapat minyak itu, sampai segitunya manusia itu, sekuat itu mereka. Nah kalau kita itu sampai ngarepin pengen masuk surga, ngarep pengen dapat kebaikan-kebaikan akhirat, saya yakin kita ibadah pun gak usah disuruh. Makanya penggerak hati kata Ibnu Taimiyah ada 3, cinta, takut, sama harap. Kalau 3-tiganya lemah, ini yang bikin kita ibadah jadi ogah, ibadah jadi malas, ibadah jadi tidak berselera, ibadah jadi semakin tidak berarti. Naudzubillah min dzalik. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, di bulan Ramadan mari bersama-sama kita tingkatkan untuk amal kita yang bisa menaikkan derajat, Pak. Karena kita tadi bicara derajat ya. Kita semuanya kan berharap nih ya, siapa tahu di akhirat nanti, di dunia hidup kita begini-begini aja. Tapi berkat amal-amal kita siapa tahu di akhirat kitalah sultan-sultannya. Kitalah yang akan menghuni firdausnya. Kita yang berada firdaus tertingginya. Ya, kita berharap seperti itu. Maka itu semuanya hanya bisa diraih dengan amal, nggak bisa dengan yang lain. Ya, nggak bisa diraih dengan kekayaan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lan tughniya anhum amwaluhum. Nggak ada gunanya harta kalian kalau kalian sudah tiada. Ya. Jadi ma aghna anni maliyah, hartaku tiada berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, jabatanku sudah nggak berguna lagi bagiku. Lan tanfa'ukum arhamukum, kerabat-kerabat di dunia bisa nolongin kita kalau ada masalah, di akhirat gak ada yang bisa nolong. Ya, lan tughniya ankum amwalukum wala auladukum, anak-anak kalian barangkali kalau kalian kena masalah di dunia, anak kalian datang untuk nolong, di akhirat orang sepenuh bumi pun gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan maafnya untuk kita. Maka dari itu barakallahu fikum, ada beberapa amal singkatnya. Yang pertama adalah sujud. Sujud ini adalah aktivitas paling elit yang ada di bumi. Maka pastikan kita semuanya sering-sering bersujud. Ya, kata Rasulullah, innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan. Kamu setiap kali sujud maka derajatmu di akhirat diangkat. Kalau kita setiap hari sujud 17 kali,
setahun perkiraan 1800 kali Pak. 10 tahun kita sujud 18.000 kali. Itu kalau yang wajib-wajib doang. Kalau ditambah dengan yang sunnah, rawatib 12, qiyamul lail 11, sholat duha 4 rakaat, tambah idul fitri, idul adha, ikut sholat gerhana, maka tentu akan menjadi sangat banyak sujud. Itu besok yang akan menaikkan kelas kita di akhirat. Ya, siapa yang besok diantara kita ini paling elit Pak, yang paling banyak sujud? Siapa? Bukan saya, bukan jenengan, semuanya berhak. Ya, karena ini bicara amal. Saya tahu, begini ini tahu, tapi saya melakukan enggak? Kalau enggak ya saya enggak dapat. Khusus yang mau saja. Yang kedua, barakallahu fikum, melangkahkan kaki ke masjid. Barangkali ya kita semuanya ya melihat orang melangkahkan kaki ke masjid itu seringkali kita anggap wah kurang kerjaan banget itu. Hidupnya pengangguran tuh, makanya ke masjid mulu begitu ya. Ini langkah kaki paling elit di akhirat Pak. Ya, kata Rasulullah, lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajatan. Setiap langkah maka akan meningkatkan satu derajat di akhirat. Banyak-banyakan melangkah, menjejakkan kaki menuju masjid. Yang ketiga, tilawatul Quran, baca Quran. Ya, kata Ad-Dhahhak, beliau menyampaikan seperti ini Pak. Nanti akan tiba suatu zaman di mana Quran itu akan ada di setiap rumah, tapi dipakai sarang laba-laba. Artinya apa ini? Gak pernah dibaca. Padahal kata Rasulullah, yuqalu li sahibil Quran, orang yang baca Quran besok akan dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra'il Quran wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka minal jannah fi akhiri ayatin taqra'u biha." Bacalah Quran. Ayo terus naikkan derajatmu di akhirat. Bacalah dengan benar, karena tempat terakhirmu besok tergantung ayat terakhir mana yang kamu baca. Kita seumur hidup pernah ngatamin berapa kali? Ayo lomba-lomba. Abu Bakar Ibnu Iyas seumur hidup 18.000 kali hatam Pak. Kalau para sahabat di bulan Ramadan, Masya Allah, ada yang hatam sampai 60 kali, biasa itu Pak. Ada yang 90 kali, biasa. Ya, karena mereka memandang Ramadan bulan dilipat gandakan amal. Kata Az-Zuhri, 1 kali amal dilipat gandakan 1000. Lumayan kalau selama Ramadan hatam sekali, insya Allah nilainya setara hatam 1000 kali. Mumpung Ramadan, gaspol amalnya. Ya, kemudian yang selanjutnya barakallahu fikum, yang bisa meningkatkan derajat kita di akhirat itu adalah akhlak mulia. Akhlak mulia. Ya, maka siapa manusia yang punya akhlak paling baik di antara kita ini, itu besok tempatnya makin dekat sama Rasulullah. Ya, akhlak mulia kata Ibnu Mubarak ada 3 tandanya. Yang pertama, wajahnya berseri-seri, sumringah, menyenangkan. Yang kedua, yaitu suka menolong, membantu dan meringankan beban orang. Yang ketiga, dia itu tidak pernah menyakiti, merugikan, apalagi membahayakan orang. Ini akhlak mulia. Ringkesannya dalam 3 hal ini. Wajahnya kelihatan yang nyenengin Pak, ketemu siapapun kelihatan senyum. Ya. Yang kedua, kalau ada orang kesulitan apapun ikut bantu. Ya minimal doa. Doa itu adalah usaha minimal dengan hasil paling maksimal. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan pernah ganggu dan nyakitin orang sekecil apapun. Itu ciri orang berakhlak. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, orang-orang yang berakhlak itu nanti besok surganya kata Rasulullah, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamati ya aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling aku sukai dan yang paling dekat tempat duduknya di akhirat bersamaku nanti adalah yang paling bagus akhlaknya. Kemudian salawat untuk Rasulullah. Baca-baca Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kalau sehari minimal 10 kali di waktu pagi, 10 hari di waktu sore. Kata Ibnu Mungdir dengan sanad yang jayyid, barang siapa yang membaca 10 pagi 10 sore solawat, maka Rasul akan memberinya syafaat. Kemudian yang kedua, hari Jumat perbanyak solawat sebanyak-banyaknya, seribu-ribunya kalau kita mampu pokoknya. Ya, terutama siang harinya Pak. Siang hari di hari Jumat, apalagi di bulan Ramadan, perbanyak solawat. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat 1 kali untukku, dicatat 10 kebaikan, dihapus 1 dosa, diangkat 10 derajat.
Jadi kita beda satu sholawat aja mungkin nggak ketemu Pak besok di akhirat. Ya, beda satu sholawat. Misalkan jenengan berhasil sholawat seumur hidup 10.000 kali, qadarullah saya 10.001 kali. Banyakan saya dikit ya, satu doang. Maaf, derajat akhirat satu itu langit bumi. Kita udah nggak saling melihat. Ya, makanya kita berlomba-lomba, sabiku fastabiku sari'u, begitu. Cepat, lomba-lomba, buruan. Begitu teknik kita dalam menyikapi amal akhirat. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir adalah sedekah. Sedekah ini merupakan amal paling mudah untuk membeli derajat akhirat. Makanya dulu para sahabat itu pengen banget Pak jadi orang kaya. Tapi bukan dalam rangka untuk tadi pamer-pameran, sombong-sombongan, bukan. Pengen ngerasakan amal soleh pakai duit. Ya, mereka itu pengen ngerasain kurban unta itu rasanya gimana. Mereka pengen ngerasakan bagaimana rasanya membantu para pejuang Islam itu 100 ekor unta itu rasanya gimana. Makanya dalam hadis dari Abu Dzar, orang-orang miskin pada ngadu, "Hai Rasulullah, orang kaya itu enak." Ternyata yang diceritakan enak itu apa coba? Bisa sholat, bisa puasa, ya. Mereka semuanya berhasil memberi darajatil ula wan na'imil muqim. Mereka semuanya bisa beramal, tapi mereka bisa punya tambahan, bisa bersedekah pakai harta mereka. Jadi dulu orang miskin ngiri orang kaya itu karena bisa amal, bukan karena ikut belagunya itu, begitu ya. Bukan, tapi benar-benar ya Allah orang beramal. Nah, maka dari itu barakallahu fikum, bulan Ramadan di hari biasa saja kita baca, kita ini bersedekah itu mendapatkan 700 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan kalikanlah 1000, tentu akan menjadi berlipat-lipat. 1 juta setara 700 miliar di luar Ramadan. Mumpung lagi waktu barokah, manfaatkan. Kalau kita belum juga tergerak untuk hal seperti ini, berarti pertanda cinta kita lemah, takut kita pada Allah lemah, rasa harap kita pada kebaikan Allah juga lemah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan ini menyisakan banyak pahala buat kita. Mudah-mudahan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita yang setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.